porting dari nol ya. Ini bahannya post bron sama bosnya juga sama. Bahan klepnya dari PRT karbon B, katanya lumayan agak kuat kalau buat tes ya. Biasanya cara ngetesnya kalau yang bagus yang gak boleh magnet, kalau ada magnet ya. Ini magnet. Oke, ini kan begini. Nah, nempel. Ini enggak. Ini type-nya magnet nempel. Tahu. Ini enggak magnet. Ini aja atas saja. Ini batang. Tapi klepnya enggak. Klepnya payung-payungnya enggak. Aja ini kalau pengen center di bagian porting itu biasanya saya pakai ini batang 5 beli baja as. Ini dibeli di toko online, saya beli panjang ya, panjang kayak gitu. Contohnya di atas tuh ada yang menjulang tinggi. Nah itu tuh yang sudah yang ini nih. Ini saya suka pakai alat buat coakan klep di piston. Saya sering pakai ya. Ini rencananya mau dipakai di TU 155 bodi standar. Klepnya pakai ukuran 30, salah 30 ya. Kita lihat 30 ya, 30 25 saya mau porting dulu di 90% klep ini, 30% di diameter klep. Ini settingnya udah di cutting, ini kenanya di 27 tuh bagian dalam, 27 bagian dalam, luar sininya di 28 ini. Nah, 28 kurang, tinggal dikit lagi kita poles ya, dikit lah biar lurus. Sayanya pakai ini ya, tim center, masukin. Ini kelihatan kalau center ini kelihatan. Posisi ini bikinan dari daerah saya, dari Bandung. Kalau nggak salah apa ya, Kitek gitu ya, bukan nama tukang buatnya Heri kalau nggak salah, Pak Heri. Ini bikinan Pak Heri yang di daerah Nanjung. Dulunya dia
pernah kerja di Asia Motor kata yang sudah, tapi saya kan belum tahu ya. Ini kalau segi pengerjaan headnya bagus, kalau kata saya bagus ini, presisi ya. Rasanya padat, juga. Cuman mungkin ini agak pisaunya agak goyang dari dalamnya, ini kerodok gitu ya. Kalau buat kalian ini sarankan, kalau buat daily, kalau buat daily ini bos ini bagusnya pakai bahan besi atau PCM ya, saya lebih kuat harian tuh. Kalau buat race kenapa ini pakai brown, biar kuat di settingnya supaya klep sama ininya enggak cepet bocor ya, jadi bisa dibenahi ulang waktu di race, gak sampai lama buka main di main pakai langsau ya, cepat ini merata ulang. Ini kalau pengerjaan kayak gini biasanya lumayan harganya. Yuk, kalau saya sih biasanya suka ikutin dulu ini berapa, terakhir baru pemolesan, baru mengikuti angka yang saya perlukan, angka-angka yang saya perlukan gitu kan. Kalau 90 itu biasanya 28 tuh kena di kisaran 28 sampai 28,5 lah, 28 60%. Kalau buat di power cepet naiknya, beda lagi sama yang 80 tuh kerja raungannya telat, bukan telat ya, lambat kalau. Tapi kalau dibarengan dengan pengerjaannya ini landai, biasanya lebih bagus. Campuran bahan bakar sama angin ke ruang bakar tuh merata ya, sampai merata keluar. Itu lagi kalau bisa radius klep ini ya, radius klep tuh di 1 mili ya, 1 mili dari durasi itu seharusnya ini dari 1 mili ya, kita ukur di sini. Ini dari bawahnya berapa, ini dari bawahnya nah ini 30 berarti 29 ya, turun ke bawah 29 gitu, turun 29. Nah ini 29 kasih gitu. Nah itu area porting yang di luaran tuh harus punya radius dari klep tuh 30 atau 20 sampai 30%. Ini harus lolos, kalau bisa harus lolos. Nah kayak ini nih. Nah dari sini nih biasanya nih, dari sini kurang lolos,
itu dari diameter piston yang kita pakai ntar tuh 58,5 masih gini setengah. Kalau ntar ada boring ini biasanya gini kalau ketemu. Nah itu ada kisaran 2 mili lah, 2 mili nih. Bentar kalau kelihatan kamera ini 2 mili ya. Biasanya kalau udah ada boringnya nih, kebenaran boringnya belum beres. Ini ada radius dari sini ya, kering sini. Nah, itu samain aja dulu, sekarang ini samain. Itu kayak derajat lah, kalau bisa nyambung sama derajat klep ini. Ntar kalau udah akhir ya, udah beres porting semua, ntar dibikin dulu radius sebelum pengukuran kompresi, itu lebih bagus. Jadi kerja durasi yang kita pakai ntar lebih enak gitu, lebih enak ya, lebih enak. Oke, ini kita coba kerjain dulu ya. Kita papas dikit-dikit menggunakan batang ini supaya enggak kejauhan dari titik center ya. Titik center ini masukin ke tengah-tengah, masukin ke bos klep ya. Kalau bisa ini pakai seal biar dia, terus cari dulu sealnya, atau ada yang bekas dulu. Ini ada ya, kita masukin aja. Ini ya, mau digambar boleh, cuman kalau saya suka pakai kayak gini biar gak kehilangan center aja. Nah, kalau saya pertama buat ngebabat tuh paling suka pakai mata tuna yang kayak gini, biar center dulu. Ini caranya, nah, biar beragaknya tuh enak. Ini buat penerangan di lubang supaya enggak terlalu apa namanya ya, enggak terlalu gelap. Oke, dicoba dulu. Biasanya suka bikin papas dulu dikit-dikit, baru ntar bikin jalur ke sana. Nah, untuk pelumasan saya ini pakai kayu putih ya, buat bayi. Kayu putih yang bakalan enak kalau lagi ini dia nggak bisa nempel gitu. Nah, kalau saya menutup lubang gini saya pakai alat ini, alat pembersih kamera
kebenaran saya pun suka main-main kamera, jadi rasa-rasa enak ini pakai ini nih. Tuh, sebenarnya lihat-lihat jalur lebih enak. Ini kasih baba-doba dulu ya. Kayak gini ya. Ini emang dari tukang bubutnya udah dikasih sentaran gini supaya ada patokan, nggak terlalu jauh lah. Kalau pemortingan usahain kita kena dulu yang bagian di hadapan manifold ya, kan manifoldnya di sini nih. Usahain 1 senti ke bawah tuh lurus dulu kalau bagus. Kenapa harus lurus? Biasanya di sini suka ada, kalau belokan terlalu tajam suka ada bantingan. Sininya bantingan ada 50 juga, sama dari sini ke atas juga 1 mili. Saya suka pakai gitu. Kenapa? Pernah dipakai kalau langsung di sini belok, jadi kayak ada nyangkut gitu, jadi gak matching gitu lubangnya, atau jadi gak matching. Nah, makanya kalau saya di sini ke bawah itu dikasih lurus dulu kalau mau segi pemortingan. Itu juga kalau kena mesin plow tuh lebih bagus. Cuman 1 mili dari sini ke bawah, di sini kayak ada pembagi, jadi kayak pembagi mau rata, bukan rata sih, agak nonjol-nonjol gitu. Itu ada pembagi kiri kanan. Dari sini ke bawah ntar diukur berapa kena ke bos. Nih kena ada jalur kan, ntar dari sini ada jalur, ini ada jalur, pokoknya langsung membagi kiri kanan, membelah ke bos klep supaya nggak nabrak langsung gitu. Jadi sebelum masuk ke dalam tuh kesedot, dia nabrak sininya nggak terlalu keras gitu, maksudnya nggak langsung pek gitu kan, jadi agak ada alur lah. Ini juga sama, dari sini juga sama, ntar bikin gitu. Itu menurut pengalaman ya, pengalaman saya gitu. Ada yang diretain, ada beda-beda lah. Tiap mekanik punya prinsip sendiri. Pokoknya sukanya gitu. Kan kasih dulu biar enggak terlalu kebablasan. Mungkin saya bikin video enggak terlalu full ya. Kalau soal ngomongin macet tuh, kalau hujan tuh asik, sama banget. Ini kelihatan jalur.
besar di penayang 1 cm-nya, ada 1 cm, baru di sana baru ada pembagian. Ada pada kelihatan. Udah jadi ini. Oke. Nah, di sini kita bikin apa? Garis lurus. Kalau bagus nih ya, kalau bisa nih pakai alat ini. Ini dulu pertamanya. Nah, kita ganti dulu matanya. Kita lurusin sama yang ini, ntar terakhir bukan ini dulu, kita babat dulu ya. Ini aja babatnya pelan-pelan aja dulu, kalau buat aja, kalau teman-teman sama yang kalau udah langsung yang ditanya udah pada tahu. Ini bakalan bolong kalau begini karena ini udah dimodifikasi ya. Ini udah dimodifikasi, kita tebal deh. Ini bakalan bolong. Ini agak dibikin mintaknya, kasihnya ke bawah tuh, bikin tebal dulu. Kita bikin gitu supaya cepat bolong ya, kita pemberesan dulu di sambungan itu biar bisa matching. Ini rencananya mau pakai karbuk, makanya pakai karbuk karena itu lumayan biayanya.
nih pakai pisau. Sekarang kita pakai ini ya. Yang bawahnya agak kelihatan kehalang kamera sama tangan ini paling. Ini cairannya nih. Ini pakai kayu putih jadi cepat panas. Ini gumpal-gumpal. Ini lubang yang pembatas ini 27 ya, ada 1 mili lagi water finishing ya, kan kita bikin di lubang 28. Potong lurus kain yang terlalu jauh-jauh, kalau mau lepas dikit-dikit aja dulu, taruh ukur kedalaman. Kalau pas tengah-tengah klep itu 105 ya dari diameter klep, dikarenakan ada penghalang klep. Jadi hitungannya udah pas kalau dihitung dari si penambahan batang klep sama apa namanya, sama penyuran gundukan di bos klep ya, buat tahan bos klepnya itu 105. Kita harus segitu. Gimana cara ngukurnya? Tinggal kalikan aja diameter klep kali 105. patokannya payung klep ya, yang X sama, cuman kalau yang X 105 ke bawahnya dari sini ya, dari batang klep ke sini 105 sampai 110 ya, sampai lubang ini ya. Kalau klep, kalau di sininya pakai 90%, kalau di sininya 50%, jangan 105. Kalau 105 klepnya tembus ke bawah. Ini juga sama 90, ini sama 90. Ini kalau ke tengah sini, ke tengah bos klep, ke tengah bos klepnya bikin 105 variasi ini ya. Patokannya ini aja, masukin ke dalam 5 sampai habis. Ntar belokan di sini ya, kalau nggak salah di sini nih benjolan buat nahan bos klep sampai sini
sampai ini. Kalau di batang sini ini setengahnya batang baru 105, kirinya baru lurus, sisa kesininya baru lurus 90. Ini juga sama. Ini kita babat-babat dulu supaya nggak kejauhan. Kalau ini matching di sini terasa ke gas tuh borosnya enteng, tenaga ke mesinnya enteng, gak berat. Makanya waktu di tahan gas beberapa RPM dia langsung kayak neken gitu ya, kayak kalau di gas itu kayak ada respon cepat naik gitu. Rasanya gitu. Apalagi bikin camnya pas ukuran ya, misalkan kita bikin kompresi sama portingannya pas, itu motor tuh gas tuh powernya loncat-loncat, cepat loncatnya, pas waktu dirunning dia diamnya enak gitu, nggak rusuh, powernya nggak rusuh. Kalau pengalaman saya gitu rasanya. Pas waktu di belajar ya ikut gitu, powernya ikut bang itu ikut ke kanan, jangan ngeper dulu. Yang banyak kan pas saya lihat ada yang ngeper gitu guys, boang kan gitu kan. Kalau ini mah enggak, langsung bang. Kalau karena responnya udah kena power gitu, kalau portingnya pas ya. Sekarang kan udah banyak yang bikin motor tuh di slow ya, portingannya di slow. Sebenarnya enak, kalau udah jauh mah tinggal jaga aja gitu ya. Porting kayak gini biasanya makan waktu lumayan agak lama kalau mau bagus. Kalau buat event biasain sepersis mungkin biar nggak capek nyeting. Buat harian juga nggak apa-apa, kalau mau ikut lama juga nggak apa-apa, maksudnya kalau mau sabar gitu. Banyak orang kan gak sabar kalau mau bikin motor kenceng tuh cepat naik beres PMP lah gitu, bilang PMP gitu kan. Sampai juga kadang suka ngeluh juga kadang-kadang. Ini cuma bercerita aja. Jadi masalahnya kalau yang belum biasa bikin motor racing ya pasti tebal, nunggu waktu lama. Ini kalau saya ngerjain dulu hampir seharian tuh nih, saya ngerjain ini sampai beres, sampai ukurannya pas ya. Itu yang lama paling pas di matching ya, bagian apa namanya, ngepasin angka gitu kan, kalau lama. Nah segini ya, udah kelihatan udah mau rata. Sudah segini baru kita main landai-landaian. Nah sini ada sini, di sini kayak gini, taruh dulu, pasin dulu. Apa sih nggak pakai penggaris? Nah kebanyakan bentangnya katanya nyuruh 1 mil,
apa enggak penggaris, udah kebiasaan mungkin. Rasanya udah pas mungkin sih, ini udah 1 minggu hampir rata ya. Set, udah beda jauh tuh, udah beda jauh tuh, jadi udah tahu sebelah mana harus rata, di sebelah mana harus landai. Nah itu bos yang terpenting itu posisi aja, matching itu aja. Nah ini masuk, ini kita lagi dulu sini. Kita tangan aja dulu. Kan belum masuk nih, jauh. Di sini belok sini, ini kita kalau tarik sini set, ini set gitu ya. Bisa dulu. Ini waktu ke dalam gini kulkas juga nggak bakalan 105 yang dalamnya. Memang dulu buat di daerah area sini, yang dulu yang tadi sama 1 mili ini gitu. Yang ke atasnya jangan dulu dibelekin ya, sekarang ngambil dulu habis ini baru ke atas, dan ke kanan aja dulu. Jangan takut benjol, pelan-pelan pasti bulat, mencari bulat, ingatlah bulatnya dulu. Dan agak kelihatan ya.
bersama. Satu ulang ya. Kenapa saya sering upload di porting? Itu kebanyakan yang bikin motor harus perhatian portingan, padahal bukan cuma bagian-bagian yang penting yang harus dibenahi dulu. Usahain serapi mungkin biar bahan bakar tuh masuknya lancar, nggak banyak tersangkut ya. Soalnya banyak yang ngomong, "Mang, bang kemana kalau bang mas kalau gimana portingan dihalusin?" Ya bagus sebenarnya, mau dihalusin mau kasar mau gimana juga nggak apa-apa, mestinya penting kinetis dulu aja dulu, portingan bisa ngejalur lah. Kalau masalah mau di flow ya enggak ya cuma terserah, lebih baik kalau di flow itu punya data. Jadi gimana kita bikin lagi motor, jadi tahu flownya berapa gitu, maksudnya bagus gitu. Yang punya mesin flow ada yang nyaranin jasa ngeflow itu bagus sebenarnya, jadi buat data yang suka meriset ya. Udah, kita masuk ke pisau yang kecil tapi jahat ini, ada dia gigitnya kemudian enggak ada, mungkin bukan ada ya. Pisaunya banyak, kayak nggak susah gitu loh waktu pengisian ini. Ini pisaunya udah lama nih, udah pada rompal. Ini dulu beli di Cina ya, atau sekarang di daerah Indonesia ada enggak. Dulu waktu ada online Cina ya, sekarang udah nggak ada. Jadi saya dulu pesan 2, yang 1 bulat. Atau di mana sekarang? Katanya nggak kelihatan lagi. Oh, ada sini ternyata. Nah ini 1 lagi, cuman ini udah rusak. Ini kita papas di area sini ya, area sini biar agak cukong dulu biar masuk motor cuma yang gede. Ikutin aja yang tadi yang jauh-jauh sambil bikin jalur ya. Ini lumayan gigitnya cepet, masukkan lagi cepet banget ini. Kayak mesin ya pisang gitu. Rasanya kalau ke tangan biasa mengetar halus ngantai. Udah gede juga tuh yang pendek. Tuh cepat. Udah masuk nih kalau ini. Kalau ini kan belum, sebelahnya tuh semandek. Kalau ini udah masuk tuh. Masuk ke dalam. Udah pelan aja, buru-buru.
Tengah-tengah jauh beda. Kalau bisa buat pemula ini kasih lakban dulu ya, biar gak kayak gini nih, lihat. Ini cedak-cedak. Terus ini kebenaran nggak ada nih. Habis lakbannya habis. Yang suka pakai lakban dulu biar halus. Ini kebenaran belum disus, ini belum diberulang. Tuh di atap juga sama, kalau bisa rapilah postingannya biar enggak mubazir gitu, tuh bloknya enggak mubazir. Ya, bedanya kepanjangan nih. Dan agak kelihatannya lurus. Nah, ntar di bagian area sini, mana tadi? Aduh, mana ya ini? Sini ya. Ini biasanya sambungin sini. Kelihatan kan? Ini sini sambungin. Jadi kayak gini set. Nah gitu dah. Kalau segini sih bisa, cuman jadi agak sempit. Kalau ini sini lurus bakalan sempit. Nih lihat coba. Kalau diperagain nih, sekian ya. Tuh. Ini kalau dilurusin jadi ke sini nih. Karena banyak yang bilang pengen lurus ya nggak bisa lah, setidaknya agak lurus ini lah ya, lurus kayak gini ya, kelihatan ya. Ini kalau lurus ini ke sini, ini mentok sini taruh ya, mentok sini juga bisa sebenarnya, tapi udah percuma kan, manipulnya ke sini, manipulnya ke sini, bukan ke depan. Nah tetap ini kan harus lurus baru belok, baru juga agak tegak tapi nggak bisa tegak karbonnya nggak maksimal. Soalnya sih bisa nih ke sini. Jadi kalau lurus ini juga sama nggak maksimal sini ya, terus ini nggak maksimal tetap. Yang bagus sih mana ya gini bagus mah. Ini terus ini baru belok sini ya, belok sini landai lah. Nah biasanya disambungan di manifold ini ya, ini perumpamaan. Nah ini kan manifold nih, kelihatan karena harus lurus dulu kan, ini juga harus dilurusin sama. Kalau lihat dari sini, kok jadi jatuh, jatuh bro, jadi jatuh, bisa jatuh ya, kena kaki. Bentar. Hampir jatuh, jatuh cok. Dah
sini bentar. Ini sini masuk sini. Bentar, kelihatan nggak? Ya, belum kelihatan Nah, kayak kelihatan nggak? Asik ini ya. Ini dulu. Ya. Ini juga bisa lurus nih. Nah, sebetulnya. Jadi usahain area sini sampai 1 mili lah, lurus dulu lah kalau bisa. Itu main ngebantu buat di poweran mesin sama bahan bakar angin ya. Angin tuh cepat naiknya. Nanti di sini tinggal urusin aja nih, tinggal urusin sama lemonin aja, pegang sini lemonin aja. Nah, dari sini biasanya saya kalau di sini suka ngebelah. Kalau ada sini ya, ini suka ngebelah. Ini kesini, ini sama kesini. Tapi ininya dibatasin semua ukuran. Ini berapa? Ini berapa sih pakainya? Kalau saya pribadi sini ke sini itu suka pengukurannya dari sini. Bang sini berapa bagi baru masuk ke sini biasanya. Ini dibikin mau diratain juga nggak apa-apa, cuma ntar sempit area sininya sempit. Kalau saya tuh suka dibagi dulu, kemarin tuh dibagi dulu, ketahuannya dibagi dulu 2 kiri kanan tuh angka pelawannya enak, bagus, dapat berapa kecil, gak terlalu besar tapi imbang. Itu aja. Dari lip 1 mili sampai lip terakhir 30 kali tinggal 35 tuh kena 10 ya, itu aman. Ini belum beres ya, ini masih lama ini. Cepet-cepet sampai berhari, seharian pun bisa jadi nih. Beres harian pula ya tuh. Ya, begitu dulu video dari saya, ntar dilanjut sana. Ini malam juga, besok pagi-pagi insyaallah saya lanjut tentang pembahasan porting di 4 tak ya. Porting di 4 tak udah segini terornya. Saya ntar lanjut pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, sama like dan di share. Oke. Yang mau tanya-tanya boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.